Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan video pembelajaran matematika. Pada kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenal tentang sudut. Setelah melihat tampilan video ini, diharapkan kalian dapat memahami terbentuknya sudut, kemudian memberi nama sudut, dan mengenal jenis-jenis sudut. Bagaimana? Sudah siap? Ya, kita mulai saja. Yang pertama, bagaimana sudut terbentuk? Sudut terbentuk dari dua sinar yang memiliki titik pangkal yang sama. Kemudian sinar 1 dan sinar 2 memiliki titik pangkal yang sama, yaitu titik A. Sinar-sinar pembentuk sudut disebut kaki-kaki sudut. Sedangkan titik potong sinar atau titik potong kaki-kaki sudut disebut sebagai titik sudut. Kaki-kaki sudut membagi daerah menjadi dua. Yang pertama adalah daerah yang terkecil disebut daerah sudut. Yang kedua adalah daerah yang terbesar disebut daerah sudut refleks. Baik daerah sudut maupun daerah sudut refleks memiliki luas tak terhingga. Sebuah sudut diberi nama berdasarkan titik sudutnya. Penulisan nama sudut menggunakan huruf kapital. Sudut yang seperti gambar di samping itu disebut sebagai sudut A. Kalian perhatikan sudut A, kemudian titik B, C, D, dan E terletak di kaki-kaki sudut, maka besar sudut A akan sama dengan sudut-sudut berikut. Yang pertama sudut BAC atau sudut CAB. Yang kedua sudut EAC atau sudut CAE. Yang ketiga sudut BAD atau sudut DAB. Yang keempat sudut EAD atau sudut DAE. Keempat sudut yang disebutkan tadi besarnya sama dengan sudut A. Sekarang bagaimana jika dua garis berpotongan? Kalau dua garis berpotongan, maka juga dapat membentuk sudut. Kalian perhatikan gambar garis G dan garis H berpotongan. Kemudian perpotongannya di titik A, titik B dan titik E berada di garis G, dan titik C serta titik D berada di garis H. Maka akan kita lihat ada berapa sudut yang terbentuk. Yang pertama sudut BAC atau sudut CAB. Yang kedua sudut BAD atau sudut DAB. Yang ketiga sudut DAE atau sudut EAD. Yang keempat sudut CAE atau sudut EAC. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengukur besar sudut. Besar sudut dinyatakan dengan satuan derajat atau radian. Pada kesempatan ini kita akan mengukur sudut menggunakan satuan derajat. Untuk mengukur sudut dengan satuan derajat, kita menggunakan alat yang disebut busur derajat. Tentu kalian sudah mengenal alat yang disebut busur derajat ini. Bagian yang terpenting adalah bagian horizontal yang paling bawah, garis tebal, itu nanti dihimpitkan pada kaki sudut. Di sini ditegaskan dengan garis merah. Kemudian titik potong garis merah dengan garis vertikal atau garis yang terletak angka 90 itu dihimpitkan pada titik sudut. Di sini diperjelas dengan noktah merah. Kita akan mengukur berapa besar sudut A.
Yang pertama kita letakkan busur pada bagian horizontalnya berimpit dengan salah satu kaki sudut. Ya. Kemudian titik sudutnya berimpit dengan perpotongan antara garis horizontal dengan garis vertikal. Di situ diberi tanda noktah merah. Dan yang kedua kita baca skala busur dimulai dari yang sisi merah atau kaki sudut yang pertama kita baca, kemudian ketemu skala 39 derajat. Ini menunjukkan bahwa besar sudut yang diukur adalah 39 derajat. Sekarang bagaimana cara melukis sudut? Perintahnya lukislah sudut 125 derajat. Yang pertama kita buat garis yang memuati TA. Kemudian kita pasang busur derajat. Untuk bagian titik potong antara garis horizontal dan vertikal kita letakkan di titik sudutnya. Kemudian setelah itu kita baca skala dari 0 sampai terbaca 125 derajat. Kemudian kita tandai. Setelah ditandai, kita hubungkan garis melalui titik A dan tanda tersebut. Maka garis yang sudut yang terlukis itu adalah sudut yang besarnya 125 derajat. Sekarang kita akan mengenal jenis-jenis sudut. Jenis sudut yang kita kenal pertama kali adalah sudut 0 derajat. Sudut 0 derajat itu kedua kaki sudut berimpit menjadi satu. Kemudian kita gerakkan salah satu kakinya, maka akan membentuk sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Ketika sudut besarnya 90 derajat, maka sudut tersebut dinamakan sudut siku atau sudut 90 derajat. Kemudian kita putar lagi salah satu kaki sudutnya, maka akan terbentuk sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat, sampai ketemu sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Kemudian kita putar lagi, maka akan membentuk sudut refleks. Sudut refleks besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Sedangkan sudut lingkaran penuh itu besarnya 360 derajat. Secara fisik, sudut 360 derajat bentuknya sama seperti sudut 0 derajat. Di akhir tayangan video akan kita simpulkan. Simpulan yang pertama adalah sudut terbentuk dari dua sinar garis yang memiliki titik pangkal sama atau dua garis yang berpotongan. Dan yang kedua, berdasarkan besar sudut-sudutnya, maka sudut dibedakan menjadi 7, yaitu sudut 0, sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat, sudut siku, sudut yang besarnya 90 derajat, sudut tumpul, sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat, sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat, sudut refleks, sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat, yang terakhir sudut lingkaran penuh, yaitu sudut yang besarnya 360 derajat. Mudah-mudahan tampilan ini dapat mempermudah pemahaman kalian tentang sudut dan nantinya bisa menggunakan konsep sudut ini untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang terpenting tetap sehat, tetap semangat, matematika mudah dan manfaat.